Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita praktikum hari ini mengenai chondrites atau ikan bertulang rawan. Nah, di sini kita sudah ada dua spesies ya. Jadi ini ada contoh ikan yang biasa kita lihat di pasar ini. Nah, ini salah satu contohnya itu ini untuk yang ikan Osteichthyes atau dia yang tulangnya itu tulang sejati atau tulang keras gitu. Terus kemudian kalau yang ini adalah contoh yang chondrites atau yang dia tulangnya rawan, ini yaitu ikan hiu. Nah, pertama mari kita bandingkan secara morfologinya dulu. Jadi ciri utama yang membedakan antara kedua ikan ini adalah kalau kita perhatikan di sini, ini ada operculum untuk Osteichthyes-nya. Terus kalau untuk yang chondrites, nah di sini bisa dilihat tidak ada operculumnya, melainkan di sini ada celah insangnya. Nah, untuk kulitnya sendiri, kalau misalnya kita lihat ini umumnya kalau yang chondrites itu tubuhnya dilapisi oleh kulit bukan sisik, tapi kalau yang Osteichthyes itu dilapisi oleh sisik. Nah, sekarang kita ke morfologinya. Ini ada moncongnya yang punya chondrites, terus kemudian ada mata, terus kemudian di sini ada celah insang. Ini ada dua sirip, ini sirip pektoral, kemudian ada sirip dorsal. Ini sirip dorsal pertama, yang ini sirip dorsal kedua. Nah, biasanya di bagian sini ada seperti duri atau spinanya. Terus kemudian ini ada sirip pelvic. Terus kemudian di sini ada sirip anal. Terus yang di sini ada sirip kaudalnya, ini yang panjang ini. Nah, kalau kita bandingkan secara morfologinya, ini mulutnya ada di bagian bawah ya, terus kemudian ini ada seperti nasal dua ini. Nah, kalau di sini sebenarnya di yang ikan Osteichthyes itu juga ada sirip-siripnya, seperti sirip dorsal, kemudian sirip pelvic, sirip anal, terus sirip kaudal dan sirip pektoral. Ini. Nah, yang perlu diingat adalah secara morfologi untuk membedakannya, yaitu yang pertama tadi, yaitu adanya operculum atau tidak. Kalau yang Osteichthyes itu ada, tapi yang chondrites tidak ada. Nah, selanjutnya adalah kita cara membedahnya ya. Kalau ini ikannya yang untuk yang chondrites ini sudah dibedah. Nah, sebelumnya itu kalau yang chondrites ini ada bekas jahitan. Jadi yang pertama dibedah dari sini ke sini di dekat anal. Nah, dibedah, terus kemudian kita ambil garis sampai belakang kepala, bagian kepala. Nah, nanti setelah itu dibuka dan akan kelihatan organ dalamnya. Nah, kalau misalnya dia bentuknya yang seperti ini, yang seperti ikan Osteichthyes, maka yang pertama adalah kita bisa ambil garis antara dekat kepala atau dekat ekor, tetapi kita lihat perkirakan kira-kira bagian mana sih yang dia di dalamnya itu terdapat organnya. Jadi kalau ini kan biasanya kalau kita pegang seperti ini kita akan merasakan di mana organ dalamnya itu berada. Nah, misalnya kita ambil yang belahan bagian sini. Nah, itu nanti akan kita iris menggunakan, bisa menggunakan silet atau bisa menggunakan pisau bedah atau scalpel, itu juga bisa menggunakan pinset. Nah, nanti kita iris, terus kemudian setelah kita iris ini nanti akan kita gunting dari ujung sini ke sini. Nah, setelah itu kita perkirakan lagi organnya tadi sampai mana. Nah, kalau sampai sini kita gunting lagi ke sini. Nah, jadi nanti bisa kita buka seperti ini, seperti jendela dia. Nah, sehingga organnya bisa kita amati dan tetap dalam keadaan yang utuh. Tetapi karena di sini awetan dan organnya sudah tidak ada, jadi
untuk yang osteoisias itu teman-teman sudah praktikum di rumah ya sebelumnya, jadi tidak perlu dibahas lagi. Oke, baiklah. Kalau yang tadi kita sudah mengerti contoh kondilitis itu yang Himantara, yang ini sekarang kita contohnya Mantare atau ikan pari. Nah, di sini bentuknya pipih ya, cirinya itu ikan pari bentuknya pipih. Terus kemudian kalau secara ini anatomi, dia di sini ada secara morfologi, maksudnya di sini ada mata, terus di sini ini ada spirakelnya. Terus kemudian ini untuk siripnya itu sebenarnya ini sampai sini itu adalah sirip dorsal, maksudnya sirip pektoralnya. Terus kemudian kalau ini yang di sini itu adalah sirip analnya. Nah, kalau yang panjang ini yang seperti ekor ini sebenarnya dia ada sirip dorsalnya seperti itu. Nah, di sini ini ada bekas seperti dia sebenarnya di sini ini ada seperti durinya. Nah, ini cuman ini patah. Jadi dia ada duri di bagian yang seperti ekor ini. Nah, selanjutnya kita balik. Kalau tadi kan di yang hiu tadi itu celah insangnya ada di samping ya, tapi kalau misalnya ini di Mantare atau pari ini dia celah insangnya ada di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 celah insang. Kemudian ini bagian nasalnya 2 ini. Nah, terus kemudian ini bagian organ dalamnya. Nah, sebenarnya untuk pari kalau dia jantan itu akan ada clasper di bagian sininya. Nah, ini karena dia sudah dibedah di sini, sebenarnya di bagian ujung sini adalah bagian analnya, kemudian di bawahnya ada claspernya kalau untuk yang jantan. Nah, ini organnya karena ini awetan jadi ada beberapa yang warnanya sudah pudar sehingga cukup sulit untuk diidentifikasi, tapi ini yang terlihat ada hepar atau bagian hatinya, kemudian ada ususnya ini, terus kemudian ada lambungnya yang ini. Nah, terus untuk organ-organ yang lain itu sulit untuk diidentifikasi karena ini merupakan awetan yang sudah cukup lama dan menyebabkan warna dari organnya itu pudar sehingga sulit untuk diidentifikasi.